الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومواله من جميع أولياء الله وأصفياء الله وخصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها سيد الحسن وسيد الحسين وذريتهم الجميع ووصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita ini di tempat ini diturunkan Allah taala oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang banyak kepada kita dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, dosa kakek nenek kita, datuk kita, dosa jiran tetangga kita dan dosa-dosa anak cucu kita, keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, kerabat beliau, tabi'in tabi'at dzurriyyat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syarifah dimanapun mereka berada. Wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, Habib Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan Habib Zainal Abidin Al-Hamid. Jadi ada Zainal Abidin, ada Ali Zainal Abidin. Dan para habaib sekalian dan para guru-guru kita semuanya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada habaib kita, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita semuanya hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Allah taala umur guru-guru kita dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga bersama guru-guru kita dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membahas tentang membacakan manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bermula ini suatu manaqib pada mengenang jasa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sebagian daripada riwayat daripada cerita tentang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, beliau adalah seorang wanita dari Bani Asad yang mana beliau itu dijadikan Allah Ta'ala sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidaklah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap Sayyidatina Khadijah Al-Kubra.
Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Qad ruziqtu hubbaha." Aku diberikan Allah Ta'ala rezeki kenikmatan mencintai Sayyidatina Khadijah. Fa ana uhibbu man yuhibbuha. Dan aku pun cinta kepada orang yang cinta dengan Sayyidatina Khadijah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Nah, kita ambil sedikit daripada manaqib karya Rabithah Alawiyah. Jasidin di sini beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, beliau adalah Sayyidah Khadijah putri Khuwailid bin Asad binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, berasal dari Bani Asad. Salah satu keluarga terpandang dalam suku Quraisy. Nasab beliau bersambung dengan Rasulullah SAW. Pada kakek beliau yang bernama Qusay, yang dijuluki Al-Mujammi' karena jasa besarnya menyatukan suku Quraisy yang bercerai-berai. Dari suku Bani Hashim, jadi Bani suku Hashim itu menjaga Ka'bah. Nah, suku Bani Asad, kuitannya atau bapaknya Sayyidatina Khadijah itu beliau seorang pemuka, pemimpin yang menjaga Hajar Aswad. Penjaga Hajar Aswad. Dan Sayyidatina Khadijah ini orang yang terpandang dari suku Sidin tuh. Jadi sampai Imam Zubair mengatakan, Uja Sidin, wa kanat Khadijah tud'a fil jahiliyah at-tahirah. Dan adalah Sayyidatina Khadijah itu di masa jahiliyah beliau tuh digelar orang, disebut orang, dipandang orang, dipanggil orang dengan sebutan at-tahirah, wanita yang suci. Itu di zaman jahiliyah. Artinya beliau itu suci dari perbuatan tercela. Beliau itu suci daripada sifat tercela. Wajar beliau ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi istri seseorang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidatina Khadijah Al-Kubra telah mendengar sejarah dan kabar tentang berbagai agama. Ujar Sidin, beliau mengetahui telah dekat kedatangan seorang nabi yang akan diutus di Mekah dan berharap untuk bisa menjadi istri nabi tersebut. Tahu sih sudah. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa para wanita Quraisy memiliki hari raya pada bulan Rajab dulu itu untuk berkumpul di suatu tempat. Jadi suatu saat ketika mereka berkumpul, seorang Yahudi datang dan berkata kepada mereka, Ujar Sidin, yang Yahudi tadi, pendeta Yahudi, ya nisa Utaima, innahu sayakunu fi baladikunna nabiyyun yuqalu lahu Ahmad yub'atsu bi risalatillah fa aima imra'atun istata'at an takuna zaujan lahu faltaf'al. Jadi Sidin, wahai para wanita Taima, Bani Taima, yaitu Bani Quraisy, sungguh hampir tiba saat kedatangan seorang nabi di antara kalian yang bernama Ahmad, yang akan diutus dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara kalian yang mampu untuk menjadi istrinya, maka usahakanlah, cita-citakanlah untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Jadi para wanita Quraisy itu menganggapnya gila. Pendeta tadi tuh melemparinya dengan batu kerikil, berbuat kasar kepada pendeta tadi. Tapi Khadijah tuh ada di situ. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau tidak seperti itu. Beliau diam aja, disimpan Sidin di dalam hati. Cerita tentang nabi yang akan diutus tadi tuh, yang didengar beliau dari pendeta. Nah, jadi Sayyidatina Khadijah mencari tahu tentang sosok nabi tadi tuh, beserta ciri-cirinya. Tidak lain tidak bukan yang dituju beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Atikah, acil Nabi, datang hendak betawar gawian, menawarkan Nabi Muhammad begawi. Bahasa kita tuh memproposal Nabi Muhammad nih kepada Sayyidatina Khadijah. Nah, sebenarnya Sayyidatina Khadijah tuh sudah tahu. Sudah tahu. Kenapa? Karena budak Siti Khadijah itu banyak. Salah satunya Maisarah, pesuruh Siti Khadijah. Tahu saya Maisarah itu penjalan orangnya. Jadi di suku Quraisy yang di Mekah tuh si
Maisarah tuh tahu orangnya siapa. Jadi Siti Khadijah ini curhat. Maisarah, aku tuh kegenangan, terus gitu tuh. Aku tuh kangen, rindu sama sosok seseorang yang ini yang ku dengar, Jamaah Isarah. Itu ciri-cirinya ada wadah Muhammad Al-Amin. Aku pun di Siti Khadijah seperti itu juga. Menaruh, bahasa kita tuh menaruh terpaut orangnya ini Siti Muhammad nih, orangnya nih. Coba diselidiki Maisarah. Jadi sebelum Nabi kita tuh berdagang, membawa dagangan Siti Khadijah, Siti Khadijah itu sudah mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Semakin Siti Khadijah mendengar perilaku Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, itu Siti Khadijah semakin cinta. Dan pada waktu Rasulullah tadi itu sudah mengambil upahan, sudah menjadi begawi dengan Siti Khadijah. Nah, setelah itu sampai 2 bulan masa tenggangnya, sampai Siti Khadijah nikah dengan Rasulullah SAW. Maisarah tuh 2 bulan, masa 2 bulan tuh mengisahkan Nabi aja kepada Sayyidina Khadijah. Khadijah ini semakin kegenangan dengan Rasulullah SAW. Bahasa kita tuh kayak Nabi Yusuf di penjara nih, Iya. Zulaikha tuh mau upah penyair. Para penyair itu diminta dengan mengutarakan bait-bait syair, yang mana syair tadi pujian tentang percintaan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kayak itu tuh, sampai habis harta Zulaikha tuh. Itu tuh mengisahkan tentang keutamaan Nabi Yusuf. Nah, Siti Khadijah selama 2 bulan mendengar kisah Nabi aja, semakin mendengar semakin kegenangan. Jadi Siti Khadijah tuh sampai berucap, jadi Siti Khadijah curhat nih kan. Nah, di dalam manaqib itu beliau bernada, kayak belagu tuh, bernada. Bait syairnya, jadi bisakah aku memiliki seseorang yang menjadi pujaan hatiku? Bisakah orang tahu yang dituju Siti Khadijah ini siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Terdengarlah dari keluarga Nabi Muhammad. Orang kegenangan, orang jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nikahlah Nabi SAW dengan Sayyidina Khadijah. Nah, jadi waktu nikah pupus ijab kabul, walimah. Setelah itu Rasulullah SAW masuk ke pintu Sayyidina Khadijah. Nah, dibuka Khadijah. Nah, dibuka, diraih oleh Khadijah tangan Nabi. Tangan Nabi tuh, diraih Siti Khadijah. Kemudian ditaruh Siti Khadijah di kepala. Di kepala, di dada, dan di leher. Itu. Tangan Nabi nih, lain Nabi Bang, mandak Siti Khadijah yang menaruh di kepala, di leher, dan di dada. Nah, kemudian Siti Khadijah berucap, ya Siti Khadijah, aku berharap engkaulah Nabi yang menjadi penutup segala Rasul di akhir zaman. Kenapa? Siti Khadijah ini tahu sudah, aku melihat tanda-tandanya, tahu sudah, aku berharap benar Siti Khadijah. Jadi ya Rasulullah SAW, in kana hadza haqqan ya Khadijah Muhammad Nabi wa akhir zaman. Nih. Gini. Wallah la in kuntu ana huwa, demi Allah jikalau sebujurnya itu aku di sini yang menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Qadis tona'ti indi ma la udayyi'uhu abadan. Jikalau yang menjadi Nabi tadi itu aku, ya Nabi, engkau tidak akan kusia-siakan selamanya. Allahu Akbar. Tuh. Nabi aja berucap setelah nikah, Nabi berucap kepada Sayyidatina Khadijah, engkau wahai Khadijah, wahai istriku, tidak akan kusia-siakan selamanya. Wa in yakun ghairi fa innal ilaha alladhi tasna'ina hadza li ajlihi la yudayyi'uki abadan. Tapi jikalau seandainya Nabi tersebut bukanlah aku, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kebaikan engkau kepada aku selama-lamanya. Itu ucapan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra.
Besar cinta Nabi kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan besar pula cintanya Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, sampai maaf ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam, Siti Khadijah itu kada tanggung-tanggung. Diriwayatkan Sayyidatina Khadijah itu menyumbang 40 apa bahasa kita tuh? Hewan. Lain hewan lain. Hewan. Nah, 40 hewan. Satu hewan. Hewan bukan hewan ya. Satu hewan itu takarannya seberat 4 orang mikul. Itu emas. Jadi Siti Khadijah menyumbang 40 hewan. Satu hewan takarannya 4 orang yang memikul. Siapa beratnya tuh? Emas itu. Tuh Siti Khadijah Al-Kubra. Hebat Siti Khadijah Al-Kubra tuh, besar benar tuh, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Jadi wajar Rasulullah SAW tuh menggenang dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Rasulullah SAW tuh menyembelih kambing, berkorban untuk diniatkan kepada Khadijah Al-Kubra. Dagingnya tuh dibagi-bagiakan kepada saudara kerabat Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ujar Rasulullah SAW, idhab bihi ila fulanah, bagiakan di sini kepada si A, si Anu jadi. Fa innaha kanat shadiqata Khadijah. Sesungguhnya orang ini kawan Sayyidatina Khadijah, sahabat Sayyidatina Khadijah. Ya. Tuh. Idhab bihi ila baiti fulanah. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Bagiakan daging nih kepada si A, si B, orang ini nih cinta dengan Sayyidatina Khadijah. Itu ucapan Rasulullah SAW. Menggenang Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ini suatu pasal fadilah. Jadi barang siapa yang membaca manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra pada sebulan sekali, bahkan masa waktu wafatnya beliau yaitu tanggal 11 Ramadan, Allah angkatkan semua kesusahan, Allah ganti menjadi semuanya kebaikan. Allah Ta'ala luaskan rezeki yang halal kepada orang yang membaca dan hadir mendengarkan manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan jikalau orang tadi itu seorang pedagang, Allah Ta'ala berikan rezeki yang luas berlimpah sampai kepada orang yang membaca manaqib dan mendengarkan manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan adapun orang tuh, jikalau orang tuh seorang pelajar penuntut ilmu, Allah bukakan futuh dengan berkat Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu. Jadi diriwayatkan salah satu karomah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu besar, banyak, sudah teruji. Salah satunya Habib Muhdor dulu, beliau di waktu di Mekah, beliau dikejar-kejar para Wahabi. Para kaum Wahabi. Habib Muhdor. Ya tuh, kami manggilnya Habib Muhdor. Nang gambar sidin tuh banyak kan. Retetannya banyak tuh gambar bahari. Nah tuh. Jadi sidin tuh dikejar-kejar kaum Wahabi. Ya. Nah, pada waktu itu tuh kubah Sayyidatina Khadijah tuh masih berkubah. Masuk Habib tadi tuh ke kubah Sayyidatina Khadijah. Terbuka di dinding makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu terbelah. Masuk Habib tadi tuh ke situ. Sayyidatina Khadijah melindungi anak cucu Sidin. Itu salah satu karomah Habib tadi itu, dan Najwa mengatakan itu sebagian daripada karomah Sayyidatina Khadijah. Hebat tuh. Nah, itulah sebagian daripada pembacaan manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nah, ada keluarga hajat minta bacakan manaqib Saman. Jadi ulun sedikit aja nih. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Saman Al-Madani yang dikhabarkan oleh Syekh Mufarrin bin Abdul Mu'in. Waktu itu beliau berlayar dari Swiss
Nah, hendak menuju ke Mekah, menuju Mekah. Ternyata di tengah-tengah laut awan gelap. Datang topan di tempat topan. Lalu beliau teriak sekuat-kuat tenaga, sekuat-kuat habisku. Beliau ucap ya Saman, ya Saman, ya Saman. Dan pada waktu itu pula dengan berkah Syekh Saman membawa nama aja nih, membawa dengan berkah membawa nama Syekh Saman Al-Madani, maka datanglah 2 orang membantu perahu tadi dan awan tadi pun hilang. Dan berkah ke rumah Syekh Saman Al-Madani. Nah, kemudian beliau ke Mekah. Habis beliau menunaikan haji, beliau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertemu dengan Be'ilang berziarah ke rumah Syekh Saman Al-Madani. Kemudian beliau pada Habib Yazidin, "Ya guruku, guru ulun, adakah asma Allah yang bisa menolakkan kejahatan yang akan suatu saat nanti yang akan menimpa aku?" Jadi ya Syekh Saman sambat aja, sebut aja ya Saman, ya Saman, ya Saman. Asa ragu juga nih murid nih. Ucap lagi, "Ya Syekh, wahai guru ulun, adakah amalan yang bisa menolakkan daripada segala kedukaan?" Artinya tuh jikalau ulun ucap membaca amalan tersebut, semua gundah gulana atau kesusahan atau musibah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh Saman baca sambat namaku izin 3 kali. Bingung kenapa nih ya kalau jadi Syekh Saman kada baca-baca lagi. Jadi Syekh Saman ikam paham lah ya. Ikam ingat lah jadi waktu di tengah kapal, waktu di tengah laut di kapal, angin topan, awan bergemuruh, awan gelap hendak memecah kapal engkau teriak-teriak memanggil namaku. Alhamdulillah hilang semuanya. Baik menjadi baik berkah karma Syekh Saman. Langsung Jasidin aku sujud mencium aku batis Syekh Saman. Pada waktu itu pula aku percaya bahwa Syekh Saman itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada karomah Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dan berkat haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pada malam tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ainiyah serta hidayah, dikumpulkan kita bersama Habib Ali Al-Habsyi, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Sayyidatina Khadijah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Syekh Saman Al-Madani, dan para guru-guru kita semua kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja daripada ulun. Salah khilaf mohon maaf. Ulun tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.